awal dari nyiptain lagu Langit Biru ini? Terima kasih semuanya, selamat datang buat semua kawan-kawan media yang hadir dan juga teman-teman dari rekan sponsor semua dan teman-teman kami. Ada Raffi yang menyempatkan hadir di sini. Bu Kanti, terima kasih Bu Kanti dari MNC, semuanya dari Ibu Wiwi. Pertanyaannya apa tadi? Pertanyaannya, Mas Tio kan tiba-tiba langsung aja nodong pertanyaan. Aku di sini Mas, aku di sini. Aku di sini, wah jablok jadinya. Mas Tio, pertanyaannya proses dari lagu. Gak mau nanya Jos dulu ya? Sorry. Buat hari ini, Mas Tio khusus mengganti nama ya katanya? Iya. Karena ada Fanny. Karena ada Fanny. Namanya siapa Mas? Jadi Jos sekarang. Jos apa tuh? Iya. I just wanted to be with you. Itulah dia jokes bapak-bapak. Legend. Oh, kita juga kedatangan Mas Giring. Ada Mas Giring. Halo Mas Giring. Oh, ada Giring. Selamat datang. Gimana Giring? Mas Giring nih, kalau Giring dan istri tercinta, selamat datang. Mas Giring gimana kalau sobat tadi? Keren. Gimana kalau ngeliat grup band lengkap ini, seneng ya Mas? Indir ya. Maksudnya Golnya sampai dalam gitu. Oh enggak, kan Mas Giring juga nanti mau bikin single lagi ya Mas Giring. Ngisi. Gak apa-apa Mas Giring. Yang penting kan di kontaknya ada. Untuk mah itu gitu kan. Masalah dapur aja kita ya Mas Giring ya. Oke, langsung aja silakan Mas Tio tadi. Bagaimana tentang proses kreatif dari proses ini? Ya, terima kasih. Proses kreatif dari lagu Langit Biru ini sebenarnya sudah kita rancang atau sudah kita come up gitu ya. Ide itu pas waktu sedang COVID ya, sedang pandemi. Kenapa? Karena kita melihat pada saat COVID itu banyak kan semua mengalami hal yang sama, kita semua nggak pernah ada yang keluar rumah dan kita melihat langit itu biru sekali. Jadi langit itu sangat cerah, langit itu sangat indah sekali dan kita melihat ini adalah sebagai sebuah kayak bumi itu lagi di reset. Jadi kita melihat bahwa langit biru ini adalah sebuah harapan bahwa bisa kok ternyata bahwa bumi ini bisa menjadi sesuatu yang baru gitu. Jadi ada semacam hope atau harapan buat kita semua bahwa ada harapan di situ, ada harapan yang lebih baik. Dan dikaitkan dengan lirik lagu ini sebenarnya adalah harapan juga dari cerita seseorang yang dia pernah mengalami masa-masa terpuruk, pernah mengalami masa-masa dia harus ditinggalkan kasihnya umpamanya gitu ya. Tinggalkan kasihnya tapi dia masih melihat ada harapan bahwa nanti akan ada cinta sejati yang menghampiri dia dan tentunya juga alam raya, alam semesta akan mendukungnya. Oh, jadi prosesnya karena melihat keadaan waktu COVID itu terinspirasi dan semoga lagu ini menjadi harapan. Memang makanya kita pilih judul lagu Langit Biru karena ini ada semacam sebuah message juga bahwa kita punya harapan bahwa akan ada sesuatu yang lebih baik lagi dalam ekosistem kita akan lebih baik lagi, bangsa kita akan lebih baik lagi, negara kita akan lebih baik lagi. Amin. Ini sangat-sangat filosofis sekali ya. Mas Tio, ini agak serius jadinya ya. Saya akan nanya, saya nggak serius. Saya akan nanya yang lain deh Mas Tio. Mas Tio ini ya kebetulan, ini punya jokes per hari. Jadi dari Senin sampai Sabtu. Ya kan Mas Tio? Coba kalau Senin apa Mas tadi Mas? Ini buat Mbak Fani ya. Senin apa Mas? Ya gini, jadi aku itu nggak pernah melihat hari itu selalu ada istimewa. Jadi kalau Senin aku ingin senantiasa bersama. Kalau Selasa, dunia ini Selasa milik kita berdua. Kalau Rabu, belum ketemu. Kalau Kamis lagi. Kamis Jumat. Jumat. Sebenarnya Jumat love will kill you. Yang pasti keren itu Sabtu. Kenapa Sabtu? Karena kamulah Sabtu-Sabtunya. Kamulah Sabtu. Weekend juga ada ya Mas Tio? Ada weekend. Kalau hari ini weekend, jangan khawatir, you and me never end. Ini sekaligus message buat grup Timlo, hati-hati ya Timlo ya. Ini akan terancam oleh Mas. Kita bergeser sedikit ke Opa Fadli. Opa, tadi kan
dari Mas Pius seperti itu penjelasannya. Sedangkan Opa juga kan ikut andil juga dalam menciptakan lagu. Mungkin ada sudut pandang sendiri dari proses kreatif ini. Opa silakan. Iya, memang kita biasanya kalau dalam proses mau membuat satu album atau satu karya gitu kita bertemu, dan waktu itu kita banyak bertemu di rumah Mas Albert, manajer Padi. Kita mulai dari konsep-konsep dari scratch sampai bikin arrangement, bikin notasi dan lain-lain. Tapi yang pasti kita mulai dari itu, mulai dari harapan itu, dari langit biru. Dari situ kita bentuk, membuat arrangement, notasi dan lain-lain. Kalau pertimbangannya memilih Fanny sebagai penyanyi yang diajak untuk berkolaborasi apa? Karena kan Opa ini juga kalau dilihat sebagai sisi sebagai penyanyi juga kan mempunyai karakter dari musik Indonesia. Kira-kira bagaimana dengan Fanny sendiri? Iya, jadi lagu ini memang kalau cuman saya sendiri nyanyi kayak biasa aja gitu. Dan lagu ini memang membutuhkan satu karakter yang lebih dari musisi yang lain gitu. Dan dari banyak musisi kita pas dengar Asma Liberasi waktu itu bagus banget suaranya. Oh, sempat iya, menikmati itu ya? Menikmati lah. Yang biasanya Asmara Fata itu ada apa nggak Asmara Fata gitu. Kan kita dulu pernah punya program yang sama. Iya, pernah program yang sama kan, kita selalu kolaborasi dan betul. Jadi makanya sering kita dengerin musik-musik yang sekarang yang lagi tren sekarang. Oh, tidak menutup ini dari perkembangan musik juga Mas Bio ya. Jadi sengaja memilih Fanny di sini. Iya. Oke. Yang kedua musiknya kan fresh ya. Ya. Akustik dengan Padi yang ngeband gitu, jadi kayaknya seru kita bersinergi bersama-sama. Itu jadi salah satu. Kalau dari Mas Bio, salah satu alasannya mungkin mengajak Fanny. Ya, kembali lagi mungkin karakternya Fanny sangat kuat juga, dan ini kalau umpamanya kita blend atau kita kombinasikan dengan suara karakternya Fanny, pasti akan menarik sekali. Dan kita melihat Fanny ini ada semacam apa ya? Ada semacam aura suaranya itu ada aura yang bisa memperkuat lagu. Jadi bukan hanya dia karena dia cewek aja enggak, tapi kita jadi kekuatan buat buat lagu ini karena jadi ngeblend dengan vokal Fanny. Fanny merah pipinya. Fanny merah. Musisi muda jenius. Iya, Fanny. Iya, cantik Fanny. Enggak apa-apa. Berikutnya kita akan tanya ke Mas Yoyo. Nih, Mas Yoyo. Mas Yoyo sehat, Mas? Alhamdulillah sehat. Oke, sekarang Mas Rindra. Mas Rindra. Siap. Balasnya. Mas Yoyo, ini bagaimana? Mas Yoyo mungkin bisa dijelasin nih spirit dari lagu ini, khususnya juga spirit dari Mas Yoyo untuk terus berkarya dan sekali juga berkolaborasi dengan bisa dibilang pendatang baru. Tapi kan kalau di musik tuh kita harus menghapus juga senioritas dan junioritas ya, karena kan yang dilihat tuh karyanya. Nah, Mas Yoyo bagaimana nih spirit positifnya untuk terus berkarya dan berkolaborasi dengan musisi-musisi Indonesia? Tak pikir ini jawabannya, Jis. Ternyata pertanyaannya. Jadi itu saya kan ini nih. Yoyo nih ya. Yoyo nanti akan menjelaskan bahwa Pak Diribon memiliki spirit positif untuk terus berkarya dengan musisi. Buka kurung, lintas genre, lintas generasi, tutup kurung, sehingga bisa membuka bagi Pak Diribon. Jadi saya mancing. Mas Yoyo bagaimana sih untuk punya itu Mas Yoyo, mungkin silakan Mas Yoyo dijelaskan dulu. Aduh, iya. Terima kasih, Jis. Iya, intinya Padi ini terus pengen berkarya dan membuat sesuatu yang baru. Dan salah satunya juga kita selalu ingin berkembang gitu. Jadi salah satunya ya kita mengajak kolaborasi musisi-musisi yang lebih muda agar kita bisa saling mentransfer energi gitu ya. Kenapa Fanny Sugi? Karena Fanny ini kan lucu ya. Fanny itu lucu. No, Mas Yoyo nggak ditanya kenapa. Oh enggak ya. Itu urusannya Mas Pius sama Opa. Itu urusan pecinta lagu. Itu jangan nyambung ya Mas Yoyo. Nggak boleh ya. Itu boleh deh. Dan lagi juga Padi itu
paling seneng kalau kita punya konsep kolaborasi, karena kita juga dulu pernah punya salah satu acara di salah satu stasiun televisi gitu kan, konsepnya juga kolaborasi, dan sangat menyenangkan kita bisa memainkan sebuah karya di luar yang biasa kita mainkan gitu. Pernah kita kolaborasi dengan apa dulu ya, dangdut juga pernah ya, sama koplo juga gitu. Reggae juga pernah. Jadi sangat menyenangkan. Cuman memang tidak semuanya kita rekam, tapi di karya yang Langit Biru ini kita memang dari awal pengen apa ya, mengajak musisi muda untuk berkolaborasi. Memang ada semangat, tadi benar kan tuh, memang ada spirit positif dari Mas Yoyo untuk terus berkembang. Bukan saya aja, semua aja. Oke, spirit positif dari Padi Reborn untuk selalu berkembang, mengikuti perkembangan zaman. Makasih Mas Yoyo atas jawabannya. Dan nanti kalau biar Mas Yoyo dihapus aja jawabannya. Berikutnya kita sedikit lempar ke Mas Ari. Mas Ari, mungkin bisa dijelasin nih di lagu ini apakah ada mengeksplor hal-hal baru yang dilakukan oleh Padi Reborn, khususnya di lagu ini kan kolaborasi sama Fani. Mungkin ada ekspor tersendiri, Mas, silakan. Iya, lagu ini kan dari 2020 sudah dikerjakan ya. Dan sekarang dirilis berarti 4 tahun. Di situ, waduh, banyak banget. Karena gini, karena kita kalau udah tua itu matang mas, matang pohon itu banyak pertimbangan gitu. Tepatnya sih dewasa. Jadi mature. Jadi tepatnya lagi lebih berumur. Iya, pokoknya kan. Ping lo hati-hati lo ya. Ping lo lewat ya. Jadi banyak pertimbangan gitu. Ya. Dulu waktu kita muda main gitar, main ini langsung sekali jadi, cret jadi. Sebelum Krismon itu ya Mas? Oh iya. Ditambah Krismon, jadi pikir gitu. Cicilannya sudah, ini lagu bagus gak cicilan? Ya, jadi 4 tahun itu ini saya menyatakan ini adalah lagu yang terumit, terpanas, heboh, sekaligus yang terindah dari Padi. Tepuk tangan dong. Tapi ya itu banyak dinamika dari proses pembuatan lagunya. Oh ya, ini lagu sudah direkam, take semua sudah. Fadli yang nyanyi sendirian waktu itu, dan akhirnya kita dengar lagi kok nggak enak ya. Iya, nggak enak. Itu pun juga udah ini yang kita debat. Justru demonya enak, lebih enak. Demonya enak, direkam udah jadi nggak enak. Yang satu bilang enak kok, enggak kok, ulu gimana nih? Nah itu dibongkar akhirnya, dibongkar, temponya dirubah ya, tempo dirubah, main drumnya Yoyo juga berubah juga, terus nada dasarnya berubah juga. Dan timbullah Fani ini ya kan akhirnya. Dan juga ya saya ngisinya juga 2 kali nih, sudah ngisi, denger lagi nggak enak, ngisi lagi, butuh waktu 2 minggu untuk mengisi itu. Jadi ya itu tadi, tersibuk, terpanas, terindah dari Padi. Terumit tapi indah ya. Karena memang sebelumnya infonya katanya sebelum Fani tadinya tuh kolaborasinya memang gak enak karena dengan Boyen waktu itu ya. Ada Boyen tiba-tiba. Nah dari Mas Indra sendiri untuk proses kreatifnya dari penggarapan lagu Langit Biru ini mungkin bisa dijelaskan, mungkin dari komposisinya juga, arrangement juga, silakan. Ya seperti biasa ya, dari dulu kita adalah misalnya yang punya ide memberi ada musik dasarnya, ada dasar lagu, dan kemudian semuanya punya andil masing-masing ya, aransemen, dan ya kita berdiskusi lah, penuh dengan diskusi gitu, sampai kita rekam, kita dengerin, kurang ini nih, kita rekam lagi, kita dengerin demonya ya, habis itu ya gitulah. Kalau Padi itu masing-masing punya sedikit banyak punya andil dalam aransemen dan musiknya ya. Jadi ini banget ya Mas ya, bener-bener ya emang harus serius, tapi seriusnya serius banget ya Mas Air ya, karena ini memberikan yang terbaik juga ya.
Mas Rindra. Ya Mas kita Rindra, ingin yang terbaik. masih taekwondo Mas? Hah? Masih taekwondo ya? Karate? Bukan karate. Karate. Mas Rindra ini karate. Punya sabuk apa Mas? Kopi itu terakhir Mas. Di luar konteks. Gak apa Mas, ini. Karena saya nunggu brief nih Mas, belum dapat. Sapu hitam. Sabuk hitam. Dan tiga. Dan 3. Oke, saya udah lanjut ya Mas, saya udah dapat brief. Emang agak kasar, maaf ya Mas Rindra. Terakhir, ya, kita ngobrol sama Fani. Sehat Fani? Halo, sehat. Cakep ya, cakep, sore cakep. Ini adalah salah satu penyanyi wanita yang bisa dibilang naik daunnya tuh naik banget ya Fani. Bagaimana nih Fani? Kenapa? Apa nih? Kok bisa naik daun sekali kenapa? Karena mungkin keluar dari band lama. Oke, kami sorry luar konteks tadi ya Mas Rindra, maaf. Fani, bagaimana nih perasaannya dulu nih ketika dihubungi dari pihak Padi dari Padi Reborn untuk diajak kolaborasi? Sebelumnya mengikuti Padi juga Kak atau bagaimana? Justru fun fact-nya adalah ibu saya yang paling excited, almarhum ibu saya. Waktu saya kabarin ibu, saya telepon, saya bilang, "Mah, ini aku mau featuring sama Padi." Hal pertama yang dikatakan ibu saya adalah, "Hah, kamu ketemu Mas Piyu?" Gitu. Karena ibu saya dulu ngikutin Mas Piyu waktu jadi juri itu ya. Nggak usah dilanjutin. ya. Siap, Mas. Boleh tanya umur ibu nggak berapa? Iya. Nggak apa-apa nih, kebongkar. Jadi almarhum ibu excited banget ya. Iya. Dan akhirnya keluar single Langit Biru, semoga almarhum menikmati dari atas langit sana. Happy banget pasti. Jadi pertama kali yang dihubungin almarhum ibu itu seneng banget. Iya. Fun fact-nya itu. Atau Iya, fun fact-nya. sebelumnya pernah gak sih satu panggung dengan Padi? Sepertinya belum pernah ya, Mas? Belum pernah. Belum pernah. Belum satu pernah. panggung. Karena mungkin masih ini ya, masih Mungkin saya festivalan, Padi mungkin sudah. korporat ini. Iya. Harganya 2 kali. Dikali 2 harganya. Dalam kota kan itu. Fani sendiri gimana setelah hasilnya Langit Biru? Video klipnya juga ada, udah keluar. Klipnya gimana testimoni soal kolaborasi ini Fani? Oke, mungkin saya mewakili teman-teman Gen Z. Setelah saya dengerin lagu ini berkali-kali, saya jadi percaya bahwa langit yang saya hadapi itu tidak akan selamanya mendung, tidak akan selamanya gelap. Karena ada harapan, karena ada teman-teman yang support, langit itu akan menjadi biru dan menjadi terang. Mas Yoyo mau nambahin, Mas Yoyo? Aku tadi mau ngomong gitu, Jess. Emang lupa aja, Jess. Iya, mau ngomong gitu, cuman lupa ya. Oke. Fani, saat prosesnya punya silat cerita lucu gak nih mengenai masing-masing personil Padi Reborn? Kalau cerita lucu sih enggak, cuman Fani sama teman-teman takut. Aku Karena waktu pertama rekaman itu kan di Bro Studio kalau nggak salah. Oh iya, Yang Cilandak datang- ya? Iya, itu juga. Sebelah kanan tuh dari Citos. Bener dong? Gimana? Bener. Dari One Park sebelah kiri, bener gak? Teman-teman kru bener ya? Bener. Oke, lanjut. Karena waktu itu ada acara pesta pora di sana yang latihan itu band-band besar, termasuk Padi juga waktu itu rekaman. Kami yang masih baru-baru kayak ini beneran kita di sini masih deg-degan banget waktu itu. Oh, ada rasa canggungnya ya awal-awal. Iya. Tapi sekarang kan udah satu panggung dengan legenda Iya. musik Indonesia. Coba tebak yang di sini yang paling koplak satu. Ini yang Yang paling maju. udah saya wah ya tahu banget. Saya kenal kecil dulu nih. Tahu saya. Pani mungkin terakhir ada yang mau disampaikan juga soal Langit Biru ini kepada teman-teman media, silakan Pani. Semoga lagu ini bisa menciptakan magical untuk teman-teman yang mendengar, mungkin bisa di generasinya teman-teman dari Padi dan generasinya Fani juga. Dan jangan lupa untuk selalu punya harapan, karena dari harapan itu langit akan menjadi biru. Nah,